Nah, sahabat aku itu tuh kayak old money gitu loh. Rumahnya aja di Menteng pada saat. Jadi Dan rumah bapak di mana? rumah saya tetap di Pondok Pinang. Arisan, aku malah Tetangganya. ikut. Gimana ceritanya coba arisan Bapak Framis? you already went too far untuk jadi orang biasa lagi susah. Sebenarnya ya, salah satu malesnya juga banyak orang yang pengen minjem duit, Cong. Establish karena bapaknya. Aku ke pergaulan Pondok Indah. Oh, look at me, I'm married myself. Jadi how do you find a real crowd di Jakarta? Berubah, Dimanapun mungkin kayak- berubahnya aku sekarang jadi agak pendiam gitu, udah nenek-nenek kayaknya. 1, 2, 3. I think I need to hang out more. Culture? Pak, sekarang kita lagi ada di mana, Pak? Kita itu ada di angkasa. Sepertinya, karena aku melihat ada awan-awan di atas sana. Yeah, so apparently we are at Oscar Altitude, Oh, located in a 46 Plaza Tower with European influences. The restaurant offers a stunning view, whether you're with your friends, loved ones, or bumble dates. This is a perfect place to just get a little going, you know. From your perspective, life di Jakarta tuh kayak gimana sih? ngomongin sosialita itu ada pakem-pakemnya. Anak siapa gitu kan. Dan yang paling penting tuh punya berkegiatan sosial gitu kan. Dalam artian ada charity-charity program yang dijalankan lah pokoknya gitu kan. Yang disebut sosialita. Tapi kalau aku sih melihatnya bahwa kayaknya kehidupan hedonis ya. Apaan sih hedonis? Hedon yang senang-senang. Aku tuh dulu SMP itu terinfluence dengan salah satu novelnya Sidney Sheldon. Saya ingat banget tuh, kebetulan tuh aku sering bergaulnya sama sepupu-sepupu aku yang udah kuliah. Seorang anak kecil kampung tuh yang kayak buka one day kayaknya harus dia merasakan ini gitu kan. Dari situ berkembanglah cita-cita, bertemulah dengan teman-teman yang kebetulan udah bisa dibilang Establish. karena bapaknya. Karena masih SMA, masih kuliah kan pada saat itu gitu. Terus dipakai mobil gitu ya? Oh pasti, dulu kan zaman dulu aku tahun 2000-an itu pakainya Carnival. Kia Carnival. Kalau sekarang tuh kayak itu lah, Alphard-nya lah gitu kan. Berarti bapak suka ngebully orang dong? Dulunya iya. Kan geng kan Mean Girls. Oh, berarti bapak yang jahatnya ya? Lucu. Jadi yang ya udah lebat lucu-lucuan. Jadi kita club hopping nih pada saat itu kan ya. Pasti yang udah pasti tuh zaman dulu tuh Alec Monday. Kayak band-band kayak Tofort, kayak Sheila on 7, Dewa, Reza pada konser di Alec Monday sana pada saat zamannya lah. And then kebetulan aku tuh ketemu dengan sahabat aku. Nah, sahabat aku itu tuh kayak old money gitu loh. Karena kan rumahnya aja di Menteng pada saat itu. Jadi dan rumah bapak di mana? Rumah saya tetap di Pondok Pinang. Tetangganya Pondok Indah. Satu kelurahan sama Pondok Indah. Yang penting satu kelurahan ya. Nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Nah, gitu. Nah, aku tuh dekat sama ibunya. Nah, di situ sama ibunya itu aku sahabat aku inget banget. Jadi kalau dia teman aku pacaran, aku nginep di rumahnya ngobrol sama ibunya. Di situ aku diajarin attitude sama dia. Dari situ aku baru belajar bahwa ternyata aku dipersiapkan untuk masuk ke lingkungan yang lebih daripada sekarang gitu kan. Jadi kelihatannya bapak kayak diadopsi gitu ya sama. Iya, bener. Do you feel like you belong there? Apa ngerasanya it's too far from me? Enak sekali loh. Should we cheers? Oh yeah. Enggak. Ini seperti baju aku. Ini seperti warna hatiku. Aku merasanya bahwa aku sangat menikmati momen itu. Itu literally kalau benar kamu bilang bahwa kayak saya diadopsi ya benar juga gitu ya. Emang didandanin. Mulailah aku tuh bergaul sama artis-artis ibu kota pada masanya. I wonder deh, pasti kan pas you go there and then you going back home, pernah ngerasa you don't feel like you belong at home anymore? Kalau aku tuh menganggapnya lucu. Jadi kayak kan orang bilang gini, kalau lu lihat kehidupan itu harus ke atas dan ke bawah gitu ya. Nah, kalau aku depan mata semuanya. Dalam artian itu seperti ini. Mungkin kalau disebutnya dua kutub yang sangat berdekatan. Jadi panas dan dingin loh. Bukan, ya bisa jadi. Tapi aku tuh kayak, ya mungkin kalau anak sekarang bilangnya bipolar kali ya, Bo. Tapi saya bukan dalam bipolar dalam artian emotionnya ya. Ini gue abis hidup di hotel ini dengan para artis dan segala macam, ketawa-tawa. And then balik lagi ke rumah dengan kasur yang seadanya dan segala macam, penting ber-AC, tidur lagi. Terus besok ke kantor
naik angkot lagi. Yeah. Have you ever feel like you went too far? Kayak kalau misalnya mama kayak ngomong ke bapak, oh sekarang hidup kamu kayak gini ya, oh sombong banget sih, pernah kayak digituin gak sih? Nah itu dia, aku tuh kan gak sombong orangnya. Oh, Aku kan mingle dalam semua kalangan. Mungkin itu kali yang mungkin itu kali ya yang makanya aku ditenteng-tenteng dibawa-bawa gitu loh. Kembali lagi ke masa aku bergaul sama artis-artis tahun 2000 ya. Ada Reza Artamevia zaman dulu. Jadi aku tuh kalau ada konser, ya. Reza tuh cewek, darling. Ingatkah kau dirimu? Oh iya, Kau yang lama nyakiti aku gitu. Aku gak muda-muda banget ya gengs. Aku tahu lagu itu. Makanya intinya gitu kan. Ikut konser dia kemana-mana. Terus terjadilah perceraian bos aku ini Siti Subakti itu perceraian pertama itu. Infotainment dong. Oh berarti penuh dengan gosip dong. Aku sebagai seorang yang Om bestie ya. Jadi gitu. Dan aku kan bestie-bestinya semua orang. Jadi yang diinterview aku di belakangnya. Kan gak ada media sosial. Oh my god. Paris Hilton. Isi datuk masuk insert gitu. Saat itu kan masuk TV itu kan sesuatu walaupun cuma check and recheck ya. Oke, jadinya Bapak membeli lifestyle that you cannot afford. Nggak beli, aku dikasih kehidupan seperti itu, diberikan kesempatan untuk merasakan kehidupan seperti itu. Tapi kedepannya Bapak feel too comfortable that when it's gone. Nah kembali lagi nih, ternyata kehidupan itu hanya season aja gitu loh. Season main sama artis, kelar. Aku masuk dunia kerja. Tapi dilalahnya, aku sahabatan sama yang anaknya yang punya kakak. Dia kan panggilnya, Cang, lu ngapain lah? Gue yuk kesini gitu. Yeah. Gue kerja gitu. Itu lu, aku tuh aji masair, aji mumpung. Aku selalu bilangin sama bos aku, Mbak, aku disuruh kesana. Udah pergi gitu kan. Mungil-mungil ini. Oh oke. Jadinya sama yang teman kantor dibawa-bawa kemana-mana. And do you feel like that's when you know you could sell your personality? That's when you know, oh aku unik nih. Aku orang unik yang orang lain tuh gak punya. Aku bukan menjual, tapi aku didekati. Dalam artian aku yang dilamar gitu untuk menjadi sahabatnya gitu kan. Kejadiannya tuh gini. Dulu kan barang branded itu di Jakarta tahun 2000-an tuh kan sangat jarang sekali ya. Toko-toko branded itu tuh ya mesti belum ada. Louis Vuitton ada tokonya tuh ada di Plaza Seni segala macam. Nah karena dia anak bos aku, jiwa shopping aku tuh terpenuhi lewat dia. Jadi aku nggak bayar tapi aku yang milihin. Terus Bapak diliatin the lavish lifestyle. And that's when you know I belong here. And that's your indulgence and that's escapism from a real life ya. Oh oke kan. Jadi kan aku hidup dalam dalam dua dunia kan sebenarnya gitu loh. Kalau dulu mah dunia yang begitu sama dunia yang gono. Intinya yang realnya aku sama yang gak nyatanya aku gitu. Tapi aku binder. Jadi kalau dulu kan kalau kita sekarang kan hidup di media sosial maya kan kita nggak ada di situ ya. Tapi aku tuh berada di situ loh. Mulailah dikenalkan dengan ibu-ibunya teman aku itulah yang beberapa old money Jakarta lah. Dibawa ke arisan sini. Aku juga baru tahu, oh ternyata arisan itu bukan di rumah aja ya. Di hotel-hotel ya. Di tempat seperti Oscar Altitude? Iya. Jadi kamu bilang, Cang gitu kan. Ikut yuk. Kemana? Nyokap gue arisan di hotel ini gitu. Si Tante itu diamondnya gede banget. Udah kayak permen Fox katanya. Dia gak ngerti, gak paham. Arisan, aku mah gak ikut. Gimana ceritanya coba arisan 100 juta? Ngocok gitu ya? Enggak, aku tetap datang dengan sebagai tim huru haranya. Gimana mau saya ikut coba? 100 juta, Bow. Yuk makan benih. Ada namanya tuh arisan kol-kolan tuh yang 100 jutaan itu. Jadi kalau mau nge-call tuh namanya, kalau mau nge-call tuh misalnya gini. Aku mau dapat bandar tuh dapatnya pertama tuh biasanya. Wajib kan kalau 1 juta kan berarti 1 miliar kalau 10 orang ya. Kamu misalnya kamu nih, kamu teman-teman kamu bisa tapi atas nama kamu. Karena itu kan ada pakai notaris segala zaman dulu. Aku bandarnya. Berarti aku pertama yang bisa ngambil tuh arisan. Kalau aku pengusaha, duit 1 miliar itu kan bisa aku puterin. Jadi aku nggak dapat bunga kan. Terus nanti arisan yang kedua gitu. Kamu nih misalnya pengen dapat gitu. Gue nge-call dong 2 juta gitu. Jadi kita tuh kayak auction gitu loh Bening. Bidding. Jadi gini, di antara itu ternyata yang menang adalah biddingnya Bening, kamu gitu. Aku cuma 1,5 juta, Bening ternyata 2 juta. Yang tadinya aku harus bayar 100 juta, aku cuma bayar 98 juta.
Karena kamu bidding 2 juta. Berarti Bapak sering ngelihat orang yang fake dong ya Mm-mm. dan itu gimana cara taunya sih? Enaknya tuh kalau zaman dulu fake tuh kan nggak bisa lama-lama ya. Berinteraksi 1-2 jam, 3 jam gitu kan. Jadi kita tuh in person kita akan cepet tahu siapa kamu. Lu mampu nggak sih? Lu sok kaya nggak sih? Lu pura-pura kaya nggak sih? Lu newbie nggak sih? Lu old money nggak sih? Segala macam. Nah pada saat itu aku sih udah dari zaman lu mah aku udah jadi diri sendiri aja mending. Aku begini aja udah. Lu kalau mau bawa gue begini. Gue norak, gue suka ketawa cekak-cekikik, segala macam. Kalau lu malu lu nggak usah bawa gue. Nah, kalau dulu kan, kalau sekarang kan boldnya sosial di Instagram. Kalau dulu mah in the real life, bawa tas baru, bawa berlian baru. Is that why you're wearing a diamond ring right now? Ini kembali lagi, Kembali lagi apa Pak? perjalanannya kan panjang. Pertama dari City Sheldon dulu, ya kan? And then pada saat kuliah kita tuh The Mean Girl itu buka-buka majalah Dewi. Oh ini Liv Van Arpel, Harry Winston segala macem. And then ketemulah namanya teman aku itu yang selalu mengajarkan aku kalau yang namanya mutiara itu yang paling bagus Mikimoto. Kalau diamond itu Datuk, yang paling bagus itu yang GIA certificate dengan D-color, F-color, VVS1, 3X9 gitu kan. Kalau kamu beli minimal 0,3 baru dapat sertifikat GIA gitu kan. Oh gitu ya. Terus kamu lihat nanti berlian itu ada yang pecah 100, pecah 50, pecah 30, pecah 20, pecah 10 gitu kan. Pecah 5. Intinya itu adalah 0,01 titik-titik. Kecil-kecil gitu kan. Itu kastanya paling rendah kan. Kalau di antara pengguna berlian. Jadi kalau pada saat itu kita bergaul, wow, permen Fox gitu kan. Diamondnya gede gitu misalnya 3 karat gitu kan. Nah, dulu mah zaman dulu gak kepengen. Sampai pada saatnya tiba aku udah mulai punya uang segala macam, belilah gini-gini untuk memuaskan. Emang rasanya seperti apa sih kalau pakai diamond? Aku pengen tahu rasa, ya. Kan kalau lu kan cuma ngeliat doang. Mending gue pinjem dong diamond lo. Nah aku juga sering pinjem kalau bergaul. Yang mana Cong? Gitu kan. Seret gitu. Pinjam ini. Dia pinjem. Bisa 3 minggu. Bisa bulan. So do you feel like you love artificial stuff? Itu nggak artificial sebenarnya kan. Itu real. I mean, it's real. Feel-nya tuh gini, oh ternyata kalau minjem tuh feel diamond tuh gimana sih? Kalau di brand tuh apa sih emotional benefit-nya ada nggak sih gitu kan? Iya dong. A bag is a bag, but when you put the brand on it, it just feel different kan gitu. Benar. Feel French gitu kan. Iya. Apa jadi orang menteng gitu kan kayak gitu-gitu. Akhirnya pada saatnya tiba aku pengen tahu rasanya kayak apa sih kalau punya sendiri, daripada dari nggak punya menjadi punya, ada feel yang berbeda. Tapi kembali lagi yang aku bilang, enggak dong, menabung dengan air mata dan darah gitu. Akhirnya aku keluar dari pergaulan itu, aku ke pergaulan Pondok Indah. Berbeda ya? Berbeda lagi. Oke. Yang old money, old juga tapi baru gitu. Kalau itu kan zaman dulu banget kan, dari zaman penjajah udah tinggal di sana. Itu lebih intimate tapi kalau menurut aku, karena kita bergaul itu bener-bener ya, ketat lah pokoknya gitu. Di situ aku diperkenalkan dengan ini distributornya, ini ininya, ya oke deh gitu kan. Pada saatnya tiba aku bilang happiness treadmill lagi yang pernah kita bicarakan dulu kan gitu, bahwa kebahagiaan itu kan lambat laun akan turun kan. Jadi pada saat I got the 1 carat diamond, I'm very happy at that time. Oh God, look at me, I'm married with myself, I'm engaged with myself. Tada, kan gitu kan. Masih ada udah dijual? Hah? Ini masih ada, darling. Ini kan sisa-sisa zaman keemasan. Tapi after that, gone, the happiness gone kan gitu kan. Did you buy it because you wanna feel accepted? Apa you buy it just for the happiness sake of it? Untuk merasakan gimana rasanya pada saat kalau milik sendiri. Zaman dulu ya, ada salah satu butik Jakarta Selatan, dia itu ngejual brand-brand ternama, Iya. tapi bisa dicicil bening. Dari zaman dulu cicilan sudah ada. Itu cicilan kalau nggak bisa bayar diambil apanya? Pertemanan itu. Jadi misalnya gini, aku nggak mungkin belanja di situ secara cicilan kalau aku nggak tahu kamu. Have you ever cicil a bag? Pasti dong. Kalau bag nggak. What? Oh my God, 36 bulan.
cicilan, tapi kalau dicicil 0%, bisa Pak 0% cicilan. Sampai berapa bulan? Sampai 36 bulan. Ayo cicil sampai 36 Jadi bulan. sebulannya bayar berapa? Sekitar 2 juta kayaknya. So it looks like you fake it till you make it. Hmm. Ngerasanya you already went too far untuk jadi orang biasa lagi susah. Untuk jadi orang pondok apa tadi? Pinang. Susah. Segampang itu bening kalau aku. Yang bikin aku kewalahannya itu adalah justru masalahnya pada saat itu aku harus kerja dan aku harus membagi kehidupan pribadi aku dengan main. Yang itu kan memerlukan waktu ya. Oh, Aku memutuskan untuk akhirnya kayak gue capek deh, habis itu lagi gitu. Pada saat aku di hadapan mereka, karena mereka banyak tahu latar belakang aku tuh nggak merasa fake di hadapan mereka. Ngerti nggak sih? Mesti kalau aku di pergaulan aku nih ya, dengan aku, gue mah tahu si Datuk. Kalau mau ngajak dia, ya dia lucu dan segala macam. Tapi inget loh, dia tuh nggak akan selalu bisa untuk memenuhi standarnya kita. Nah tapi untuk orang-orang yang di luar lingkungan aku yang nggak bergaul kayak teman SMA aku, teman kuliah aku, nganggapnya, gila ya, kehidupan dia tuh kayaknya menter banget gitu loh. Sampai aku tuh memberhentikan media sosial gara-gara itu. Jadi aku tuh kayak ngasih ke mereka tuh kayak kesedihan yang mendalam gitu. Sampai aku menutup Facebook aku dan aku nggak main media sosial sampai sekarang tuh gara-gara itu. Sedih aja gitu dengernya. Sebenarnya ya, salah satu malesnya juga banyak orang yang pengen minjem duit, Cong. Oh, Jadi menganggap bahwa kita tuh punya uang. Padahal enggak. Udah sukses, bilang, boleh nggak sih 5 juta dulu gitu kan? Boleh nggak sih 7 juta dulu gitu? Dulunya minjemin. Dulu aku kan, hah? Lu minjemin 10 juta? Halo gitu kan? Aku pernah sahabatan sama temen aku gitu, tiba-tiba, lu pinjemin gue duit dong segala macam. Yang tahu yang terjadinya apa? Huru-hara kan? Seperti yang Anda alami sekarang ini yang dipinjemin duit ternyata menjadi bumerang bagi yang minjemin. Jadi how do you find a real crowd di Jakarta? Yang kalau Bapak jadi aku terus baru balik not that long. Terus pengen cari real crowd. Itu gimana caranya? Cari sepuasnya. Cobain semuanya. Cobain semuanya maksudnya drugsnya apa? No, it's not drugs. Kan banyak kesenangannya. Misalnya gini, dalam artian, oke, kalau dulu itu, zaman dulunya itu kan aku itu bergaul dengan semua orang itu harus punya mutual in the real life ya. Aku tuh bersahabat pasti cuma berdua bertiga. Tapi banyak benih. Fake no? No, attitude personality aku nggak pernah berubah dari zaman dahulu kala. Emang sih kayaknya nggak pernah berubah. Nggak berubah. Mungkin berubahnya aku sekarang jadi agak pendiam gitu, udah nenek-nenek kayaknya. Ini enak sekali ya. Iya, Emang beda ya kalau makan di lantai 46, ketemu di offline, atau ketemu di Bumble, atau di Tinder. Coba dinernya having dinner di sini. Wow, that's when you know. Gimana caranya kamu tahu itu tuh teman sejati lo gitu. Dan teman yang nggak mau sesuatu dari lo gitu. Iya, akhirnya pada saatnya tiba, teman-teman aku yang tersortir itu mirip-mirip semuanya. Aku tuh bening ya, walaupun aku udah lama gak ketemu sama teman-teman aku, tapi once ketemu lagi, itu tuh kayak kokoh gitu loh. Udah langsung, karena aku sekarang hanya maintain 5 grup. Tapi di satu grup itu ada 10 orang gitu? Enggak, 3. Berarti 5 kali 3 15. Intinya adalah pada saat itu tuh aku juga merasanya bahwa kayaknya orang-orang yang tetap stay di aku dan akunya stay di dia adalah orang-orang yang pilihan semesta lah intinya gitu. Aku tuh punya prinsip tuh gitu. Kita kalau sahabatan satu taksi aja deh gitu. Satu taksi maksudnya jangan lebih dari 4. Jadi kalau kita keluar negeri satu taksi cukup. Masalahnya gimana ya Pak? Saya kan juga gini Pak. Untuk ngomong Indonesia aja kadang-kadang kayak agak gagu-gagu. Terus kayak kadang-kadang orang ngomong Indo tuh kayak apa gitu. Jadinya gimana ya? You know? Buat kamu kembali lagi yang pernah saya omongin ke kalian bahwa media kamu untuk bertemu itu sudah bertambah. Dengan alasan seperti itu, sebenarnya opportunity kamu itu lebih banyak daripada kita dulu gitu loh. Kalau dulu tuh aku mencari referensi tentang kehidupan hedonisme Jakarta itu harus lewat novel dulu yang aku baca. Kehidupan aku sampai bisa merasakan hal-hal duniawi itu, salah satunya karena aku mempunyai mimpi dari buku-buku itu gitu. Nah kembali lagi ke kamu gitu bahwa satu hal lagi adalah aku tuh tidak pernah menutup diri berkenalan dengan semua lapisan. Lapisan bumi gitu. Mau yang atas, ayo.
Mau yang bawah ayo. Oke, masalah kendala bahasa. Oh, seumuran kamu semuanya kayak bisa bahasa Inggris deh. In the back of your head, do you feel like, oh, I'm better than you? Gitu-gitu gak sih? Kalau dulu itu kan gini, bisa kelihatannya tuh dari gesture juga bisa kelihatan bening tanpa harus mengucapkan. Misalnya gini, aku nih misalnya gini ya. Gitu misalnya ya. Lihat nih ya, I'm better than you gitu ya. Aku cuma ngeliat gini doang nih misalnya. Ke diamondnya dia gitu ya. Misalnya ini Ocean Diamond nih misalnya. Dia pakai yang kecil lah, 1 karatan gini. Oke. Cuman tuh. Dia cuman yang gini doang. Tiba-tiba dia kayak permen Fox gede. Kamu tahu kan permen Fox? Hah? Tahu. Tahu permen kayak gede gitu. Baru beli tadi. Minum Maret. Kayak gitu. Tiba-tiba segede permen Fox di tangan gimana coba? Itu kan sesuatu yang But so money define social status. But what does money cannot define? kalau happiness bisa juga. Kehidupan di dunia ini gitu ya, bahwa uang itu memang sesuatu yang penting gitu. Tetapi ada saatnya dan hanya ada kepada orang-orang tertentu bahwa gue nggak perlu memperlihatkan statement gue siapa through money gitu. Because I feel like you could lose yourself there. Iya. Karena akhirnya pada saatnya tiba lu dihargai karena lu punya uang. Tapi gue mau berteman sama lu karena gue mau jadi temen lu karena elunya yang gue cari. Yang pertama kali adalah kamu harus menemukan diri kamu sendiri. Setelah itu kamu akan percaya diri. Kamu akan percaya kepada orang lain. Kamu harus merasa bahwa gue itu tuh hidup gue tuh gak penting-penting amat lo buat orang lain. Karena kalau kita merasa penting, kita tuh wajib dihormatin gitu loh. Jadi kalau nanti kamu gak diundang, terus kamu sedih hatinya gitu. Kalau kamu nggak diajakin ke sini, kamu pilu gitu-gitu. Postingan kamu nggak di likes, kena mental. Bener nggak? Sebenarnya sih kalau aku how to find the right crowd, even though I don't like to hang out, jadinya. Oh ini cheesecake. Oke. Berarti jangan pernah takut untuk membuka diri. Enak sekali ya, kejunya. Oh my god. Sweet nggak sih langsung hidup kita? Oh my god, forget Bumble deh. Just come here to get a dessert. Aduh, sebenarnya kayak gini. Kamu sebelum kamu memutuskan membeli baju, tapi kamu harus ke toko baju dong, ya kan? Terus kamu lihat, kamu raba, kamu coba dan segala macam, until kamu pas ini kayaknya yang gue mau beli, nggak ada masalahnya berkenalan kan? Tapi yang menjadi sahabat kita, yang close friend kita paling 1, 2, 3. I think I need to hang out more. Dulu aku seumuran kamu, aku club hopping. Ya nggak mau juga. 13. Yeah, but I don't want to lose myself there, you know, because I've been there. 2 minggu sekali nggak apa-apa, darling. Jadi oh iya ya. Tapi kan kamu from the scratch lagi kalau pas di Jakarta. Well, it's been nice in Oscar altitude. Amazing companion, amazing food, amazing life. Okay, bye. Bye.